Kita akan masuk di dalam fungsi dukungan dalam sebuah khotbah. Bersama dengan saya, Pendeta Audi Octavian Senas, di dalam Preaching Presentasi. Fungsi dukungan dalam khotbah. Fungsi dukungan dalam khotbah tentu yang pertama adalah ingin memperjelas sebuah kebenaran firman Allah. Dukungan sebuah khotbah itu berfungsi seperti jendela. Dia membuka jalan agar jemaat melihat terang. Firman itu lebih jelas. Dukungan jendela itu bisa berupa ilustrasi, cerita, atau data-data yang membantu memahami konsep yang ada di dalam pesan utama kita. Yang abstrak, yang belum konkret, itu menjadi sesuatu yang bisa dirasakan, bisa dinikmati, bahkan jemaat berkata, ya, itu saya. Itulah fungsi utama dari salah satu fungsi bentuk dukungan di dalam khotbah. Dia membuka jalan agar jemaat melihat terang firman itu dengan jelas. Yang kedua, fungsinya adalah menguatkan argumentasi, argumen. Dia memberi dukungan tambahan yang memperkuat, memperjelas bahwa inilah pesan utama yang akan disampaikan dan didukung dan ditambahi oleh bukti tambahan yang berupa bisa berupa data statistik, kutipan tokoh, kisah nyata yang mendukung kebenaran dari inti khotbah kita. Yang ketiga, fungsinya yaitu membangun daya ingat. Cerita, lagu, analogi itu membuat jemaat itu mudah mengingat pesan yang akan kita sampaikan atau yang sudah kita sampaikan. Khotbah yang hanya berisi konsep teologis, akademis, walaupun itu benar dalam artian susunannya, tetapi itu mudah untuk terlupakan. Bolehlah kita tambahkan ilustrasi di dalamnya. Bolehlah kita tambahkan sedikit kisah yang menarik. Bolehlah kita menambahkan kebenaran-kebenaran yang mereka alami. Ia tidak tinggallah lebih lama di hati pendengar. Tetapi kisah yang mendukung inilah yang mudah untuk dipahami. Membangun daya ingat, menguatkan argumentasi, dan memperjelas firman Tuhan. Yang keempat, dengan kita menambah dukungan dalam setiap khotbah kita, mereka akan merasakan sentuhan. Apa yang disentuh Pak? Emosinya mereka. Kesaksian pribadi, cerita yang mengharukan, seni musik yang dapat menggugah perasaan. Jangan diabaikan. Manusia hidup itu butuh bagian emosi yang ada. Fungsi ini penting karena firman Allah tidak hanya ditujukan kepada akal, tetapi juga di dalam hati. Ingat, perumpamaan tanah bicara tentang hati, berbicara soal emosi yang ada. Nah, fungsi selanjutnya adalah dukungan tersebut itu menghubungkan dunia lama di dalam dunia kuno, di dalam kebenaran Alkitab dengan kehidupan masa kini. Dukungan itu membuat firman itu terasa sangat relevan karena dengan situasi yang mereka
sedang hadapi. Kebenarannya yang diambil, nilai utamanya yang diambil. Lalu kita mulai menerapkannya di dalam situasi jemaat yang ada. Ingat, kita harus menemukan hubungan yang sangat-sangat relevan di dalam. Data sosial tentang keluarga bisa dipakai untuk menghubungkan teks Alkitab dengan tantangan keluarga modern. Data tentang kehilangan kasih ke orang tua bisa mempengaruhi tingkat percaya diri, tingkat kepandaian, bahkan tingkat masa depan seorang. Itu bisa kita lihat, bisa kita dapatkan untuk mendukung sebuah kebenaran yang ada. Kebenaran tidak pernah diubahkan. Kebenaran tidak pernah terganggu oleh situasi. Selanjutnya, kita bisa melihat bahwa dengan kita melakukan dukungan khotbah, kita sedang mengatasi hambatan komunikasi yang ada. Dukungan berupa perumpamaan atau analogi bisa menjembatani jurang antara zaman Alkitab dengan zaman masa kini. Seperti apa yang sudah saya lakukan, yang barusan saya jelaskan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan. Dukungan itu akan membantu mengatasi kebosanan, membantu mengatasi abstraksi apa yang dimaksud, mengatasi mengatasi setiap kesulitan pemahaman yang ada. Caranya bagaimana? Beri dukungan-dukungan masa kini untuk melihat bagaimana kebenaran itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Dukungan akan menciptakan sebuah variasi dan daya tarik yang berbeda. Lagu di tengah-tengah khotbah, cerita, humor rohani, atau kutipan itu memberi variasi-variasi di dalam penyampaian. Semakin pengkhotbahnya semakin kreatif, seorang pengkhotbah semakin mahir melihat segala sesuatu, dia akan tetap fokus dan tidak pernah kehilangan sebuah perhatian daripada jemaat. Ringkasnya, dukungan dalam khotbah itu bukan pengganti firman, melainkan alat penolong, alat yang membantu, anak tangga, agar firman itu lebih jelas. Firman itu lebih kuat. Firman itu menyentuh. Firman itu relevan, mudah diingat. Bahkan firman itu menarik dari jemaat untuk melihat sebuah keadaan bahwa Allah ada bersama-sama dengan mereka. Ayo, beri ruang di dalam khotbah-khotbah kita. Beri ruang dan masukkan data-data, kesaksian, cerita, kreativitas di dalam musik, komunikasi, musik seni, musik budaya, untuk menolong mereka, untuk membantu jemaat, supaya firman itu menyentuh hati mereka, menyentuh pikiran mereka, sehingga mereka mengalami transformasi di dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita.